Pemilik penginapan mesum ini celupkan dupa dalam obat khusus untuk babi betina. Setelah dupa menyerap obatnya, dia mengeringkannya lagi. Lalu dia menyelundupkan dupa ke kamar penyewa. Pada saat ini Tuan Wang merasa seluruh tubuhnya terbakar saat mencium baunya. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat putrinya. Dan setiap tindakannya, semua terlihat oleh pemiliknya dalam kegelapan. Ternyata Hua Ge adalah seorang penguntit. Dia memasang kamera di 6 kamar untuk disewakan. Dari sana untuk mengamati kejahatan dalam pikiran semua orang. Lalu memikirkan cara untuk membangunkan nafsu asli di hati setiap orang. Film ini berisi banyak detail sensitif. Tolong persiapkan mental kalian, ya. Ayah dan anak Pak Wang adalah penyewa pertama. Melihat ayah dan anak yang terlihat sangat dekat ini, Hua Ge menemukan mata Pak Wang menatap putrinya penuh nafsu. Membuat Hua Ge merasa sangat penasaran. Yang kedua adalah Jizi yang selalu ingin memiliki kekuatan super seperti orang gila. Setiap hari dia, kecuali bermain game, maka satu-satunya keinginan adalah kekuatan super untuk berteleportasi. Rumah tangga ketiga adalah seorang profesor universitas dan 1 muridnya. Tapi hubungan antara keduanya sangat normal. Mereka memiliki kebersihan yang aneh. Setiap hari mereka pergi mencari alat kebersihan. Membersihkan kamar sebersih cermin. Rumah tangga keempat adalah Nyonya Muda Chen sangat genit. Setiap hari dia mengajak tamu yang berbeda datang. Semua orang ingin menjadi tetangganya. Karena jika tidak dapat melihatnya, pun dapat mendengar sesuatu. Rumah tangga kelima adalah Pak Zhang. Orang gila olahraga yang tinggal di lantai atas di apartemen Nyonya Chen. Dia setiap hari kecuali untuk latihan. Juga dengan penuh perhatian mendengarkan kebisingan di bawah rumah Nona Muda Chen. Kebetulan dia adalah seorang penguntit seperti Hua Ge. Di 5 rumah tangga tersebut, Hua Ge mengetahuinya seperti di dalam punggung tangannya. Tapi hanya ada 1 gadis yang tinggal di lantai bawah di rumahnya, bernama Liru. Dia tidak tahu apa-apa, karena dia tidak berperilaku abnormal. Ruangan itu penuh dengan koper merah. Tidak pernah melihatnya membukanya sebelumnya. Di bawah dorongan rasa ingin tahu, Hua Ge memanfaatkan waktu Liru keluar dan masuk ke kamarnya. Tidak ada yang istimewa di dalam. Tapi koper merah sangat eye-catching saat Hua Ge hendak membuka koper untuk melihat. Lalu terdengar suara langkah kaki di luar. Ternyata Liru mengajak seorang pria di luar pulang. Hua Ge tidak bisa kabur, jadi dia bersembunyi di bawah tempat tidur. 2 orang memasuki ruangan. Melihat Liru tidak mengatakan apa-apa, dia mulai melepaskan ikat pinggangnya. Hua Ge di bawah tempat tidur terkejut sekaligus bersemangat. Melihat 2 orang pergi ke kamar mandi. Pikir itu akan menjadi pertunjukan yang bagus, tapi hanya terdengar suara. Lalu Liru keluar dari kamar mandi dan berpakaian. Ketika dia membungkuk untuk mengambil pakaian, tampaknya telah menemukan Hua Ge. Tapi anehnya dia tidak mengatakan apa-apa, lalu dia keluar. Hua Ge sekarang berani merangkak keluar, tetapi ketika dia dengan rasa ingin tahu pergi ke kamar mandi, dia langsung panik dan melarikan diri. Dia hendak menelepon polisi, tapi ingat sesuatu jadi dia menutup telepon, karena dia seorang penguntit. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya sangat bersemangat. Dengan sangat cepat Hua Ge membawa banyak barang ke rumah. Melihat pria itu diikat di bak mandi, Liru mengungkapnya senyum jahat. Untuk menghindari dia berteriak untuk mengkhawatirkan tetangga, dia menempelkan lakban ke mulutnya. Kemudian menyuntikkan sesuatu ke dalam dirinya, lalu tunggu dia mati dengan rasa sakit. Dia mengambil pisau dan memotong seluruh tubuhnya. Adegan ini, bahkan Hua Ge yang cabul merasa sangat mesum. Malam itu Liru pergi ke dapur sendirian. Memasak makanan untuk semua orang. Setiap hidangan memiliki daging. Hanya Hua Ge yang tidak berhenti makan bubur putih. Lezat. Lihat semua orang makan dan minum. Setan di hati Hua Ge dibangunkan oleh Liru.
Dia memiliki pemikiran yang menakutkan, adalah membangkitkan kejahatan di hati setiap orang. Dia pergi ke apotek untuk membeli afrodisiak, rendam dupa di dalam larutan lalu biarkan mengering, lalu setiap hari bakarnya di kamar Pak Wang. Di bawah stimulasi obat, Pak Wang harus mengendalikan nafsunya setiap malam. Nafsu yang selalu ingin meledak. Lalu giliran Jizi. Dia diam-diam memasukkan obat tidur ke dalam minuman Jizi. Ketika dia tidur, Huage lalu menyeretnya ke tempat lain, menciptakan fenomena palsu yang bisa dia teleportasi dalam mimpi. Jadi Jizi mengira dia memiliki kekuatan super. Huage kemudian mengumpulkan semua kunci kamar. Letakkan di depan rumah Pak Zhang yang suka mengintip. Karena ada pemberitahuan menemukan kunci yang hilang sebelumnya. Jadi Zhang punya kesempatan untuk maju bersama sang dewinya. Dia menyembunyikan kuncinya. Yang semuanya ada dalam prediksi Huage. Tunggu sampai Nyonya Muda Chen keluar rumah. Pak Zhang masuk ke kamarnya. Pak Zhang bahkan mencium bau sepatunya, bahkan tidak menolak mangkuk toilet juga. Lalu dia menanggalkan pakaiannya. Bayangkan adegan berpelukan dengan Nyonya Muda Chen. Untuk bermain lebih merangsang. Lalu Huage menjambak rambut mahasiswa itu untuk meletakkannya di apartemen dosen dan mahasiswa yang cinta kebersihan. Bahkan dengan sengaja membalik posisi sikat gigi mereka. Mahasiswa ketika menyikat giginya menemukan ini. Dan profesor juga menemukan rambut di tempat tidur. Hubungan antara dua orang secara bertahap muncul retakan. Setiap iblis di dalam hati semua orang dibangunkan oleh Huage. Dan permainan pun mencapai klimaksnya. Hari itu ketika Jizi koma, Huage menyelundupkannya ke bawah tempat tidur profesor dan mahasiswa. Kemudian dengan sengaja membuat adegan palsu. Ketika mahasiswa pulang dan melihat adegan ini, keduanya saling curiga, jadi mereka bentrok sejenak. Hasil selama pertarungan. Profesor itu tidak berhati-hati dan secara tidak sengaja membunuh mahasiswa tersebut, agar tidak terdeteksi. Di tengah malam dia pergi menggali kuburan di hutan. Pada saat yang sama, Huage menemukan bahwa Liru sedang mengikat seseorang. Orang ini adalah putri Pak Wang. Melihat tikus mati di toples, gadis itu menangis dan memohon. Dan Liru menikmatinya. Sementara itu, Huage memanfaatkan waktu ketika sang profesor keluar untuk menggali lubang. Memindahkan tubuh mahasiswa ke kamar Jizi. Mencabut pisau dari dadanya. Kemudian meletakkan pisau di tangan Jizi. Kemudian menjejalkan tubuh mahasiswa itu di bawah tempat tidur Jizi. Kemudian membawa Jizi yang koma ke kamar Nyonya Muda Chen dan meletakkannya di bawah tempat tidur. Huage memanfaatkan ketidakhadiran Liru. Diam-diam menyelamatkan gadis itu, lalu menyembunyikannya di lemari Pak Zhang. Kemudian Huage pulang untuk menonton drama yang bagus. Malam itu Nyonya Muda Chen mengajak atasannya pulang untuk membicarakan pekerjaan. Tapi belum mulai. Siapa sangka Jizi tiba-tiba terbangun. Kenapa kamu ada di kamarku? Tiba-tiba pindah. Aku bisa pindah secara otomatis. Kamu adalah bajingan. Ketika pemimpin memukul Nyonya Muda Chen. Lalu Pak Zhang mendengar suara bergegas masuk. Mengusir bosnya. Awalnya pikir ini drama pahlawan menyelamatkan kecantikan akan membuatnya tersentuh. Tapi tidak menyangka Nyonya Muda Chen akan mengejeknya. Kamu berlatih sepanjang hari dengan tumpukan barang itu. Berapa penghasilan kamu sebulan? Berapa banyak yang kamu berikan padaku? Mengandalkan gaji kecil itu. Berapa lama kamu bisa mengasuhku? Seumur hidup kan? Pak Zhang segera mengungkapkan sifat aslinya. Dia langsung menghajar Nyonya Muda Chen. Melihat itu, Huage sangat bersemangat. Dia sebagai sutradara yang mengendalikan permainan. Saat ini, Pak Wang pulang kerja dan tidak melihat putrinya. Jadi dia pergi ke tempat yang sering anak perempuan datang. Adalah apartemen Nyonya Muda Chen. Nyonya Muda Chen dengan marah memberitahunya. Pak Zhang sebelumnya mengambil kunci pemilik. Tapi saat ini, Pak Zhang mendengar suara di dalam lemari. Ketika membukanya,
baru tahu bahwa putri Pak Wang ada di dalamnya. Tepat pada saat ini, Pak Wang datang mengetuk pintu. Pak Zhang takut disalahpahami. Jadi dia cepat menutup mulutnya. Tapi dia tidak cukup berhati-hati untuk mencekiknya sampai mati. Awalnya dimaksudkan untuk bersembunyi insiden ini. Tapi Pak Wang curiga jadi mau memeriksa. Ketika saya tahu putrinya sudah meninggal, Pak Wang dengan panik bergegas berkelahi dengan Pak Zhang. Hasilnya Pak Zhang tidak sengaja menghajar Pak Wang sampai mati. Dan profesor kembali setelah menggali lubang. Tetapi tubuh mahasiswa itu tidak dapat ditemukan lagi karena Jizi muncul di ruangan sebelumnya. Jadi dia mencurigai mereka berdua berselingkuh. Jadi dia pergi menemui Jizi. Minta Jizi untuk menyerahkan mayat mahasiswa itu. Tapi Jizi dalam keadaan koma selama seluruh proses diseret oleh Hua Jie. Jadi tidak tahu apa. Tapi saat ini Hua Ge tiba-tiba muncul di depan pintu. Beberapa orang melihat ke bawah dan melihat tubuh mahasiswa itu. Lalu dia mulai berakting, "Tolong jangan bicarakan ini. Aku tidak ingin tahu kalian bertiga apa yang terjadi pada akhirnya." Karena takut rumahnya tidak bisa disewa. Dan dua lainnya ragu-ragu dan tidak berani mengangkat suara mereka. Hanya bisa mendengarkan pengaturan Hua Ge. Jadi di bawah pengaturan Hua Ge, potong-potong tubuh mahasiswa itu. Lalu ketika mereka hendak membuang jenazah, mereka bertemu Pak Zhang juga pergi membuang mayatnya. Tidak ada yang berani bicara. Tapi Pak Zhang tahu seseorang pasti melakukan trik jahat. Tak disangka saat pengiriman, tasnya tumpah. Akibatnya, kepala manusia terungkap. Nyonya Muda Chen secara kebetulan melihat adegan ini. Menemukan rahasianya dideteksi. Semua orang bergegas ke Nyonya Muda Chen, seperti binatang buas. Beberapa hari kemudian, semua orang di apartemen menghilang. Hua Ge sendirian pergi ke kantor polisi untuk mengaku. Ternyata dia awalnya seorang polisi. Tahun itu seorang pembunuh mesum membunuh 7 siswa berturut-urut, termasuk putri Hua Jie. Tapi ketika pembunuhnya tertangkap, kemudian dia dinilai memiliki masalah mental. Dengan enggan, Hua Ge harus pergi ke rumah sakit jiwa untuk berbaring. Tak disangka sebulan kemudian, satu-satunya bos yang membuktikan bahwa dia adalah seorang mata-mata telah meninggal dunia. Juga karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang polisi. Jadi dia dikurung di rumah sakit jiwa. Di sini dia tidak hanya disiksa, tetapi juga diperlakukan seperti binatang. Dia bahkan disuntik dengan semacam obat. Jadi mentalitasnya juga berangsur-angsur menjadi cacat. Sehingga istri atasan tanpa sengaja membalik kasus itu. Baru saat itulah Hua Ge diselamatkan dari rumah sakit jiwa. Tapi Hua Jie tidak kembali ke kantor polisi dan memulai bisnis persewaan. Targetnya adalah orang-orang di rumah sakit jiwa. Dan orang-orang yang dibunuh Liru di apartemennya adalah perawat di rumah sakit jiwa. Tapi itu semua dilakukan sendiri. Liru hanyalah diri lain yang dia bayangkan.